Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Amlin apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga juga kalian dilancarkan segala niatan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, makasih banyak banget sebelumnya nih, sebelum aku mulai video ini. Makasih banyak banget atas supportnya selama ini. Terima kasih banyak untuk 15.900 subscribers. Yeay. Kita bener-bener gak nyangka bakalan bisa connect dengan kalian dengan 15.900 orang ini. By the way, aku juga mau minta tolong, minta doanya guys, karena insya Allah Yasin bakalan menjalankan operasi mata gitu. Nah, insya Allah operasi mata ini akan dilaksanakan atau akan dieksekusi loh, eksekusi. Maksudnya Yasin bakalan dioperasi itu insya Allah tanggal 19 atau 20 bulan April ini gitu. Doain kita ya guys ya, doain Yasin juga, semoga Yasin operasinya lancar, semoga dalam masa pemulihannya juga Yasin nggak rewel, semoga dia juga have fun aja, dan supaya kita orang tuanya juga sehat terus, kuat dan sabar untuk rawat Yasin. Makasih banyak banget guys untuk semuanya, untuk semua hal yang kalian udah lakukan untuk kita. Nah, untuk hari ini, topik kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengurusan visaku. Nah, apa aja sih yang harus disiapin, terus gimana biayanya. Hari ini aku akan ngobrol tentang itu. Makasih banyak banget juga yang udah nyaranin aku untuk buat video ini. Jadi aku memiliki materi untuk konten. Selama proses pembuatan visa memang kita ngurus pembuatan visa itu benar-benar berdua guys. Jadi segala apapun yang kita urus itu tidak ada campur tangan dari agensi. Jadi kita benar-benar ngurus sendiri, dan memang kalau dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh agensi itu harganya lumayan jauh guys. Aku saraninnya mending ngurus sendiri aja kalau misalnya kalian punya waktu ya guys ya gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai agensi pun juga ya nggak masalah. Aku berharap banget dengan adanya konten ini semoga bisa jadi solusi kalian yang mau buat visa juga. Jadi karena kita kan ke Mesirnya ini satu keluarga, aku, Mada, dan Yasin. Nah, dokumen yang kita siapkan waktu itu ada buku nikah, terus ada akte lahirnya Yasin, sama kartu keluarga. Kartu keluarga yang memang itu sudah kami bertiga. Dokumennya sih itu aja sih sebenarnya yang disiapin. Terus hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian pergi ke beberapa tempat ini, jadi aku saranin kalian ketika sudah nikah itu langsung melegalisir buku nikah guys. Jadi supaya kalian gak bolak-balik gitu, dan supaya apa ya, supaya nanti jalannya satset-satset gitu. Karena kemarin jujur aja ketika kita lagi on proses untuk pembuatan visa ini, kita tuh bolak-balik karena memang informasi yang kita dapat minim banget guys, jujur minim banget. Kita harus searching dari internet, tanya sana sini, jadinya bingung gitu. Ya itu semua sudah selesai dan itu it's a part of the journey, jadi ya udah nikmatin aja. Ketika nanti buku nikah itu sudah dilegalisir, aku saranin kalian legalisirnya itu sebanyak-banyaknya deh. Pokoknya banyakin aja karena kalian akan butuh gitu. Tanya aja dari pihak KUA-nya. Legalisir buku nikahnya langsung di KUA ya. Jadi tanya aja pihak dari KUA-nya bisa legalisir itu maksimal berapa lembar gitu. Aku kayak gitu soalnya sama Mada, supaya kita nggak bolak-balik lagi ke KUA. Setelah itu kita pergi ke Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu lokasinya di sini guys. Nah, nanti kalian pergi ke Kementerian Agama itu dan kalian langsung tanya untuk stempel untuk keperluan visa. Kita di sana itu menyerahkan buku nikah kita untuk dikasih stempel gitu, dikasih cap.
Nah, yang nantinya itu bakalan berkesinambungan juga nih sama yang lainnya juga. Setelah udah dapat stempel, jadi nanti kita bakalan ke tempat yang kedua, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang di Kementerian Hukum dan HAM ini kita nge-apply dokumen yang benar-benar semua dokumen yang kita perluin untuk buat visa itu. Jadi mulai dari buku nikah, terus abis itu akte lahir anak, abis itu kartu keluarga, itu di situ semua tuh guys, di apply di websitenya Apostyle. Kalau nggak salah websitenya namanya Apostyle gitu. Nah, nanti kalian tinggal pilih negara tujuannya mau kemana. Nah, ketiga dokumen ini itu mesti ditranslate oleh translator atau penerjemah yang tersumpah. Karena nanti ketika kalian memasukkan data di website Apostyle itu, kalian bakalan kayak input nama dari orang yang menandatangani atau ngecap dokumen kalian. Kenapa harus penerjemah yang tersumpah? Karena di website itu hanya menerima orang-orang yang memang sudah terdata, yang memang sudah masuk ke dalam sistem tersebut. Kalaupun misalnya belum masuk, itu nanti kalian akan ribet lagi guys. Untuk di Kementerian Hukum dan HAM ini semuanya diproses secara online guys gitu. Jadi nanti kalian bisa langsung ke website ini. Nanti aku tampilin ya websitenya. Nah, nanti kalian udah bikin ID. Setelah bikin ID nanti kalian buat permohonan guys. Nah, di dalam buat permohonan itu kalian pilih yang data kependudukan, karena kan nanti yang kalian masukin itu ada data buku nikah, terus abis itu kartu keluarga sama akte lahir kalau misalnya kalian udah punya anak ya. Nah, semuanya ini harus ditranslate ke dalam bahasa negara tujuan gitu. Kayak aku contohnya aku ke negara Mesir. Jadi semua dokumen yang aku perlukan, yang aku butuhkan untuk pembuatan visa ini harus aku translate ke bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah gitu. Kalau misalnya itu semua sudah ada dokumen-dokumennya, kalian buat permohonannya itu satu persatu ya guys. Kayak misalnya gini, buku nikah. Nah, ini pertama buku nikah yang asli dulu nih guys. Buku nikah yang asli kalian input datanya. Terus abis itu next kalian buat permohonan lagi buku nikah terjemahan. Ini kenapa aku bilang harus satu persatu? Karena kita nanti butuh stiker gitu guys. Jadi punya stiker masing-masing. Untuk akte lahir pun juga sama. Akte lahir yang asli dibuat permohonannya. Lalu kalau misalnya mau untuk akte lahir terjemahan dibuat lagi permohonan selanjutnya gitu. Jadi satu-satu. Kalau misalnya udah selesai itu semua, nanti kalian akan tunggu nih dapat notifikasi kira-kira di confirm, maksudnya data-data yang kalian masukkan itu udah bener atau belum gitu. Dan nanti kalian tunggu. Kalau misalnya gak keterima atau gak ke accept gitu, nanti kalian disuruh ngulang, dan biasanya di situ kayak dikasih tahu di mana salahnya supaya kalian bisa nge-input permohonan baru gitu lah ya guys ya. Nah, kalau misalnya sudah diterima, nanti kalian bakalan dapat notifikasi kayak dapat nomor resi gitu lah ya untuk transfer. Nah, setahu aku untuk yang di Kemenkumham ini per dokumen itu 50.000. Udah gitu, kalau misalnya sudah ditransfer, nanti kalian bisa langsung screenshot bukti transfernya dan bisa kalau nggak salah diupload bukti transfernya atau otomatis gitu, aku lupa. Pokoknya antara diupload bukti transfernya atau udah otomatis. Cuman untuk jaga-jaga tetap di screenshot. Jadi ketika kalian mau ambil stiker ke tempat cetak stiker itu, kalian ada buktinya gitu. Kalau misalnya kalian ditanyain lagi oleh petugasnya gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, nanti kan kalian bakal ngambil stiker nih.
Nah kemarin itu, bukan kemarin, maksudnya tahun lalu itu ketika kita ngurus-ngurus, tempatnya tuh berubah-ubah ini Kementerian Hukum dan HAM-nya ini. Mungkin karena lagi renovasi kali ya, aku juga nggak ngerti sih. Tadinya kita datang nih ke yang ke Cikini, tapi ternyata di situ udah nggak ada. Katanya udah nggak di sini lagi, di Rasuna Said. Ya kita pergilah ke Rasuna Said. Nah udah pergi ke Rasuna Said, benar ternyata di situ. Kita ambillah stiker di situ. Nah karena kita ada beberapa dokumen yang belum selesai dan kita butuh cetak stiker, akhirnya beberapa hari kemudian kita balik lagi nih ke Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Rasuna Said. Tahu-tahu itu tutup, katanya enggak, udah nggak di sini lagi, pindah lagi ke Cikini. Loh, alamatnya di mana? Kita nggak tahu. Akhirnya dikasih tahu, kita mengandalkan Google Maps, kayak nyari-nyari ke sana kemari, dan akhirnya ketemulah nih lokasinya di sini guys. Cuman aku nggak tahu ya ini akan pindah lagi atau enggak. Tapi kemarin sih kalau yang aku lihat itu udah fix akan di situ terus sih kayaknya ya. Yang kemarin tempat aku cetak stiker ini di sini guys, supaya kalian nggak nyari-nyari dan kebingungan, dan mudah-mudahan nggak pindah lagi. Di sini tempatnya. Jam kerjanya setahu aku tuh sampai jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi better kalian datang pagi sih guys. Udah dari Kemenkumham semuanya udah dapat stiker, kita langsung ke Kementerian Luar Negeri. Menlu ini dia pakai aplikasi. Nah aplikasinya ini tahun lalu itu hanya available untuk Android, di iOS gak bisa. Nah itu juga jadi salah satu kendala aku. Aku sampai minjem HP temenku untuk nge-apply untuk ngemasukin dokumen-dokumennya itu. Untuk yang di aplikasi ini kita harus masukin beberapa data-data yang udah kita masukin di Kemenkumham. Nah cuman ini tambahannya adalah kita mesti foto stiker yang udah ada stiker yang udah didapat dari Kemenkumham gitu. Kalian bisa foto itu dengan jelas. Nah nanti tinggal masukin aja data-datanya guys. Untuk keterima atau enggaknya itu mereka tuh kayak nyesuaiin jam kerja gitu guys. Jadi kalian kalau emang misalnya mau cepet-cepet di approve, kalian harus udah masukin dokumen itu tuh dari pagi, dari jam pagi gitu. Jadi supaya nanti di hari itu juga kalian tahu di approve atau ke decline gitu. Karena kemarin tuh aku ke decline berapa kali ya, ada beberapa dokumen memang yang ke decline karena aku salah nginput nama atau apa gitu, lupa deh aku. Kalau misalnya kalian udah di approve di aplikasi ini, nanti mereka tuh kayak kasih tahu juga notification gitu, kalian harus bayar berapa. Nah untuk di Kementerian Luar Negeri ini per dokumen itu 25.000 guys. Untuk aplikasinya aku kasih tahu ya, ini aplikasinya ini guys. Kemarin aku nge-apply di sini. Oh terus untuk transfernya gimana kak? Nah transfernya itu kebetulan kemarin aku pakai Bank Mandiri guys gitu, dan dia memang udah otomatis sih ada di menu pembayaran. Kita pergi ke Kementerian Luar Negeri, di sini alamatnya ya guys ya, dan kita ke sana itu di jam pagi-pagi. Kita udah sampai sebelum mereka buka, dan aku saranin banget untuk kalian untuk datang ke sini pagi-pagi karena memang jam operasional pelayanan untuk cetak stiker itu hanya sampai jam 12 kalau nggak salah ya guys ya. Jadi lebih baik datang pagi daripada kalian harus balik lagi di keesokan harinya gitu, supaya cepet gitu, supaya bisa langsung ke embassy setelah ini gitu guys. Jadi prosesnya untuk cetak stiker ada di sini. Pas di embassy ini aku nggak bisa bilang nominalnya berapa ya, karena tergantung kebutuhan kalian. Kebetulan kalau untuk di kedutaan Mesir itu, kalau aku sama Mada kan memang mau ngurusin pernikahan kami di sini sama
aktenya Yasin di sini juga. Jadi Yasin dapat 2 kewarganegaraan gitu. Bayarnya pakai dolar ya, langsung diganti ke dolar guys. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa terbantu ya guys ya. Semoga juga untuk semoga buat kalian yang mau pergi atau mau stay, mau tinggal di negara tempat pasangan kalian berasal, seluruh hal yang kalian rencanakan atau seluruh hal yang kalian sedang lakukan ini semoga dilancarkan. Karena aku tahu banget rasanya ngurus-ngurus kayak gini nih. Pertama, money. Pertama masalah duit. Terus kedua, ini tuh kadang bikin emosi. Semoga dengan adanya video ini kalian terbantu ya guys ya. Aku berharap banget setidaknya kalian mendapatkan insight gitu. Jadi kalian nggak, kemana lagi nih, kemana lagi nih, aduh pusing ini itu gitu. Karena aku merasakan hal itu dan itu nggak enak. Pokoknya semangat buat kita semua, semangat buat kalian yang sedang memperjuangkan apapun yang kalian perjuangkan. Semoga semuanya dilancarkan. Pokoknya makasih banyak banget guys udah nontonin video kita. Makasih banyak atas supportnya. Kita bener-bener berterima kasih banyak ke kalian karena kalian udah tulus nge-support kita tanpa paksaan. So thank you so very much guys. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.